ngerasa yakin, ditantanglah dengan 4 pertanyaan. Coba kamu jawab 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab, saya akan jadi orang pertama yang akan mendukung kamu, kata si mentor ini. Tapi kalau enggak, maka turunkan egomu, akui kalau kamu sibuk. Jangan-jangan selama ini tujuan orang, target orang yang kamu copy paste, masukin nih dalam resolusi kamu. Those are hard questions though. Apalagi ke anak yang ya sebutlah baru 1-2 tahun kuliah, dapat begitu akhirnya ya butuh waktu untuk Sherly akhirnya. Boleh nggak sekarang aku tanya, kamu jawab. Who are you? In the next, let's say misalnya, I don't know, kamu Sherly itu siapa? Karena perempuan ini memang salah satu kelebihannya emosi, Mbak. Bener nggak? Emotional character. It is. Nah, menempatkan kapan kita harus memakai emosi. Karena emosi ini anugerah. Menurut saya emosi pada perempuan ini adalah anugerah yang dengan emotional quotient-nya juga perempuan bisa melihat hal-hal detail yang kadang laki-laki banyak miss di situ. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what does it take to be a game changer? Dengan kegigihannya, seorang remaja berhasil merantau dari ujung Indonesia demi menyelesaikan pendidikannya, bahkan mendapatkan beasiswa di Melbourne, Australia. Kemampuan public speaking-nya menggelitik orang untuk berpikir, dan sekarang dikenal sebagai motivator milenial. Meet my guest, Sherly Anavita. Sekarang sedang kondisi terbatas. Yes. Silakan, thank you so much. Thank you for having me. Sherly, you cannot imagine ya. Aku tuh pengen duduk, pengen ngobrol sama kamu tuh udah lama banget. Ingat gak kapan terakhir kita ketemu? Terakhir kita ketemu di Istiqlal. It is. Right? Yeah. Okay. Just so I want you to know from my perspective. Kita waktu itu ada di Istiqlal, sebuah acara pagi-pagi. Kalau nggak salah ada 4 speakers. Yes. You were one of them, I was one of them. It is. Lautan manusia. Banyak banget. Yang aku aja ngomong apa ya? I got stage fright actually. But you know, kita berdoa Bismillah, nawaitunya juga kita luruskan ya. But the moment I heard you speak, waktu itu kan kita belum kenal. Iya enggak. I had no idea. Dan Sherly terlambat loh Mbak waktu kamu itu. Terlambat, betul. Kamu terlambat. Terus kita belum pernah kenal. Tiba-tiba ada anak muda berdiri di atas panggung, and I was like, what? Where did this young lady come from? Okay. I was blown away dari cara kamu berbicara, apa yang kamu sampaikan. Waktu itu Sherly bicara tentang apa ya? Basically, yang Sherly sampaikan adalah bagaimana anak-anak muda harus berjuang dan berani mencoba untuk hal-hal yang tadinya mereka takut. Nggak yakin, Nggak yakin. Yeah. And you gave the quote. Normally we end with the quote, tapi kita begin with the quote, nanti ada quote lain lagi Karena aku yakin kamu banyak quote. You gave the quote by Margaret Thatcher. Masih ingat nggak? Iya. Coba. I love that quote, karena itu ngubah pola pikir Sherly banget. Asli. Dan aku baru pertama kali denger di panggung itu. And I was like, aku save, aku post di Instagram. Ya. Jadi quotes-nya itu berbunyi, what's your thought, for they become your words. Isn't it? Yes. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. Then what's your character, for they become your destiny. In other words, what do you think, then you become. Goosebumps. Boleh nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Boleh banget. Perhatikan apa yang kita pikirkan. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, omongin, diskusiin. Kalau konteksnya sekarang berarti yang kita tonton, lihat, baca, dengar. Karena dia akan jadi action, tindakan, pilihan, sikap, keputusan. Perhatikan keputusan kita, karena kalau diulang-ulang terus, dia bakal jadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita nih, hal-hal kecil, tapi dari pagi malam sampai pagi lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita nih, karena dia bakal jadi realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirin nih, demikian kurang lebih realitas sosial yang akan kita hadapi. Merinding. Itu aku pas denger gitu,
Oh my goodness. Tahu nggak Mbak? Itu quote Sally dapat. Sally dapat saat itu, terus Sally ulang-ulang berkali-kali selama 7 hari, sampai akhirnya, wah ini keren banget ucapannya. Bahkan siapapun kita, saat itu ya, mengingat Sally memang lahirnya di desa. Di ujung barat Indonesia, bukan di ibu kota provinsi. Betul. Jadi dari ibu kota provinsi itu jalan lagi sekitar 7-8 jam. Ini bukan tentang lo lahir di mana, lo anak siapa, lo punya privilege apa, tapi ini tentang lo mau masa depan lo kayak gimana, maka lakuin. Dan semakin Sally pelajari, semakin Sally yakin bahwa Tuhan juga nggak akan mengubah nasib satu kaum kecuali diupayakan oleh kaum tersebut. Dan partikel terkecil dari kaum, peradaban, atau apapun itu ya bahasanya, adalah perubahan itu di diri kita sendiri. That's it. Akhirnya, oke. Let's get started. Saat itu kayak masih 14 tahun dapat itu. Akhirnya kan semangat-semangatnya. Akhirnya oke. So what's next? Akhirnya gitu saat itu. Makanya akhirnya ngubah pola pikir Sally yang awalnya aku mah apa tuh dah dulunya begitu. Akhirnya oke. Dan saat itu akhirnya mulai suka dengan hal-hal yang kebanyakan orang nganggap itu nggak mungkin. Tapi oke, mungkin itu nggak mungkin. I'm gonna be the first woman to be like that. Contoh konkret nih, saya pengen banget jadi pilot Mbak dari dulu. Really? Dengan tinggi badan yang pas-pasan begini ya. Anak umur segitu dari daerah yang memang memang sudah erat dengan cara berpakaian seperti itu gitu. Saat itu dianggap aneh, ditertawakan, apaan sih? Dianggap dikucilkan dengan cita-cita kayak begitu. Dan pasti di-cut dengan mustahil. It is, apalagi perempuan. Itu udah kayak boundary yang ya udahlah, kamu nggak usah terlalu tinggi daripada nanti kamu sakit hati, jaga ekspektasimu, udah duluan kayak begitu. Salah satu yang saya syukuri adalah memiliki orang tua yang cukup suportif dalam hal ini. Mungkin kami nggak bisa memberikan itu. If you have a dream, then you go get it. Mungkin bukan kami orangnya, tapi kami akan mencarikan orang yang tepat untuk mengajari kamu. Jadi akhirnya mulai belajar caranya public speaking, mulai belajar caranya. Itu di umur 14 itu? Public speaking kelas 5 SD. Karena orang tua Sally nggak ada yang berasal dari dunia-dunia kayak begitu. Kami nggak bisa ngajarin kamu, tapi kami akan cari orang yang bisa membantu kamu untuk mempelajari skill itu. Dan karena di sekolah nggak ada yang gitu-gitu, akhirnya ini ada satu orang yang bisa, ya akhirnya antar jemput begitu. Salah satu yang Sally syukuri adalah orang tua Sally cukup terbuka dengan kamu mau apa, tapi kami nggak bisa berikan. Kira-kira kita ketemu win-win solutionnya apa nih? Kami mundur, kamu mundur, kami maju, kamu juga kasih effortnya ya. Termasuk cita-cita mau keluar dari Aceh. Karena dulu Sally to make the story short, intinya adalah kondisi keuangan tidak sedang baik-baik saja keluarga, sehingga cita-cita Sally pengen kuliah di luar Aceh. Alasannya simpel, karena Sally membaca buku. Di buku itu disebut 3 Mbak. Pertama, bahwa melting pot Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Yang kedua, orang kalau cari kerja itu di Pulau Jawa dulu ya. Kalau sekarang dengan adanya Internet of Things bisa dari mana aja. Dan yang ketiga adalah kalau kita buka peta pendidikan, universitas atau pendidikan tinggi dulu ya, konsep orang yang 10-20 tahun yang lalu, itu pusatnya di Pulau Jawa. Akhirnya saya mau ke Pulau Jawa. Sampaikan ke orang tua, nggak ada saudara, nggak ada apapun. Akhirnya kayaknya kamu kalau berharap kami yang menyekolahkan, dananya dari kami kayaknya sulit. I like the fact that your parents are so apa adanya. Iya. Itu salah satu yang Sally syukuri. Kalau sekarang kan udah bisa refleksi ya. Kalau dulu kan Sally nggak tahu. Sehingga Sally ingat Steve Jobs pernah bilang gini, kita baru bisa connecting the dots kalau kita looking backward, bukan looking forward. Jadi setelah sekarang wajar kalau Sally dulu pernah hampir dikeluarin sekolah saat SMP. Karena Sally diterima menjadi perwakilan Aceh dalam konteks dai-daian, Pildacil dulu di salah satu stasiun TV, tapi syaratnya di karantina 3-4 bulan harus ninggalin sekolah. Yang on that particular time,
Sally dapat amanah juga nih dari sekolah untuk mewakili Olimpiade Biologi. Ini dua hal yang berbeda. Satu akademik banget, yang satu soft skill banget. Yang sekolah nggak ada ngurus tuh tentang hal-hal kayak begitu. Yeah. Orang tua melihat this is momentum, dia nggak bisa dapat momentum ini dua kali. Kalaupun kita dapat amanah berupa dana ke depannya, kita nggak bisa memberikan kesempatan ini untuk dia bisa ngelihat dunia luar di sana. Kalaupun dia harus dikeluarkan dari sekolah, kita akan cari sekolah lain untuk dia. Kayak gitu, akhirnya berangkatlah. Which did you choose akhirnya? Ke Jakarta. Oke. Ke Jakarta. Saat itu akhirnya dicari dulu win-win solution. Right. Shirley harus berada di ibu kota provinsi saat itu. Di tanggal berapa, jam berapa, maka kami akan mengupayakan dia diterbangkan dari Jakarta ke Banda Aceh. Di jam dan hari itu. Tapi untuk menghadapi hari itu, Olimpiade itu kan persiapannya panjang. Ada pelatihan dan lain-lain. Nah, bagian itu yang menurut pihak sekolah nggak boleh kelewat. Sehingga nggak bisa. Yang satu ini adalah tentang pendidikan akademik dan searah gitulah dengan apa yang diinginkan oleh sekolah, karena impact-nya juga akan ke sekolah nanti, kan membawa nama baik sekolah. Sedangkan yang itu out of the school, itu ekstrakurikuler yang dia kejar sendiri, itu soft skill dan seterusnya. Jadi kalau sekarang nih, Shirley ingin sampaikan bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab, teman-teman, untuk masa depan kita. Untuk itu, kalaupun kita memang sekarang nih dalam kondisi nggak bisa mendesain masa depan kita, setidaknya let's get into it. Yuk kita mulai ngelihat sebetulnya kita ini kelebihannya apa sih? Sebetulnya passion kita ada di mana sih? Sebetulnya kita ini ke depan pengen berkarya di bidang apa sih, kalaupun kebermanfaatan dalam bidang apa, sehingga bukan, kalau tadi kita sempat diskusi nih, bukan akhirnya kita yang ikut terus-terusan diwarnai, tapi kedepannya kita yang setidaknya mewarnai diri kita sendiri. Fast forward, akhirnya quotes itu tertanam dengan sangat baik di dalam seorang Shirley, lalu berangkat ke Jakarta. Ya, awalnya ke Jogja dulu. Jogja. And then Jakarta. And then after Jakarta, you got a scholarship. Yes, di Australia, di Melbourne, 2 tahun di sana. Back to Jakarta di 2018 akhir, awal 2019, sampai sekarang di Jakarta. And you've done S2, HI. Hukum internasional? Hukum and Business di Social Impact Investment and Philanthropy. Jadi ketika kuliah, Mbak, ini ada aha moment Shirley adalah What's the aha moment? I want to know this. It is. Jadi kan awalnya tuh Shirley udah punya cita-cita pengen jadi duta besar, otomatis ngambil HI kan gitu ya, logikanya gitu. Meskipun saat ngambil HI juga banyak yang mencibir karena anak IPA ngapain sih ngambil dulu Shirley IPA dan anak IPA sebetulnya IPA ke IPS kan biasa ya, IPC toh ada juga gitu, tapi anak IPA yang saat itu mendapat kesempatan, Shirley bersyukur alhamdulillah dapat privilege untuk mendapat jalur undangan kalau dulu, jadi nggak perlu ribet-ribet. Dianggap tidak bersyukur saat itu oleh teman-teman. Kamu tuh udah dapat undangan, kalau IPA harus IPA, kalau IPS harus IPS. Kenapa nggak kamu ambil jurusan-jurusan yang memang tema lah ya, sejalan itu. Yang itu yang memang diharapkan oleh semua orang. Name it lah, mungkin Shirley izin tidak menyebutkan jurusannya apa. Tapi kamu malah ngambil jalur yang ada resikonya, yang kamu besar kemungkinan nggak akan diterima. Pakai jalur itu. Terus jawaban Shirley adalah karena itu yang mau saya pelajari. 3,5, 4, 5 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mempelajari sesuatu. Kenapa harus mempelajari sesuatu yang saya nggak mau mempelajari itu? Meskipun orang tua saat itu udah pengen, nah kamu masuk jurusan itu aja karena orang tua pengen anaknya ada satu yang jadi titik-titik gitu. Dan dalam hal ini mungkin orang tua juga diskusi, kenapa kamu maunya ngambil jurusan itu. Long story short, akhirnya Shirley kuliah di Jakarta, jurusan HI. Aha momennya adalah di tahun kedua, masuk tahun ketiga. Kan Shirley ikut organisasi ya Mbak, namanya anak desa, anak daerah, yang
ketemu dunia yang sangat menawarkan keberagaman, otomatis pengen mempelajari banyak hal, pengen coba gitu. Ditawarin organisasi A, ikut. Ditawarin organisasi B, ikut. Share ada kompetisi C, yuk ikut. Terus begitu sampai akhirnya Sally bersyukur nggak ada yang kebetulan kaderullah ada satu mentor yang bilang, that is busy. Itu namanya sibuk, bukan produktif. Nggak terima, namanya anak muda egonya masih besar kan. I'm a productive. Saya ngerasa yakin, ditantanglah dengan 4 pertanyaan. Coba kamu jawab 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab, saya akan jadi orang pertama yang akan mendukung kamu, kata si mentor ini. Tapi kalau enggak, maka turunkan egomu, akui kalau kamu sibuk. 4 pertanyaan ini, Mbak. Please share 1. 4 pertanyaan ini. Yang pertama, siapa kamu di masa depan? Itu sering langsung diam. Yang kedua, siapa kamu sekarang? Yang ketiga, bagaimana cara kamu sampai ke titik itu? Yang keempat, kamu mau ninggalin apa untuk generasi selanjutnya? Dan semakin Sally kesini, semakin Sally belajar, I found that those 4 questions itu yang ditanyain bahkan dari 14 abad yang lalu. There's nothing new. Anak muda sebutlah misalnya di zaman sebelumnya, kalau kita mungkin karena latar belakang keilmuan Sally adalah yang erat sama sejarah, nggak ada yang baru. Apa yang terjadi sekarang itu yang berulang. Dan yang akan terjadi ke depan, mereka mau mengambil hikmah dan pelajaran, diterapkan sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian, ya mereka yang akan duluan. Ditambah ya adaptif otomatis, kita harus adaptif dengan perkembangan zaman. Tapi wajar kalau penemuan-penemuan besar, sebutlah misalnya di abad kesekian, karena anak mudanya udah ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan menurut Sally keren kayak begitu. Critical thinking. It is. It's beyond themselves. Kamu mau ninggalin apa untuk generasi selanjutnya kan gitu ya? Itu ngebuat Sally, oke, baik, saya sibuk mengakui. Butuh waktu 6 bulan bagi Sally untuk mengakui hal tersebut. Iya, dan bertanya, inward looking lebih tepatnya. Apa sih targetnya? Tujuanmu apa sih sebetulnya? Jangan-jangan selama ini tujuan orang, target orang yang kamu copy paste, masukin nih dalam resolusi-resolusi kamu. Those are hard questions though. Apalagi ke anak yang ya sebutlah baru 1-2 tahun kuliah, dapat begitu akhirnya ya butuh waktu untuk Sally akhirnya. Boleh nggak sekarang aku tanya, kamu jawab. Who are you? In the next, let's say misalnya, I don't know, kamu Sally itu siapa? Sekarang, ada 4 pertanyaan. Kalau sekarang ditanya Sally ini adalah siapa, Sally harus bilang bahwa Sally adalah perempuan yang memang latar belakangnya dari keluarga yang sederhana, tapi punya beberapa target yang erat kaitannya dengan pendidikan. I love to create the content now in social media because I'm doing that now. Your passion is education. Yes. Okay. And I do believe that education is the most powerful weapon to change everything. Karena dia mainannya adalah ke ini dan ke ini karakter. Dan itu 2 hal yang sangat powerful untuk mengubah apapun. Ingat nggak bahwa waktu Hiroshima dan Nagasaki luluh lantah, profesi pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang? Nggak tahu. Guru. Bukan tentang gurunya ya, tapi sosok the real teacher yang bisa create the next generation dengan karakter, dengan otomatis. Karena kembali kalau Sally pada akhirnya tujuan akhir dari pendidikan misalnya menurut undang-undang 2012 dan 2019 misalnya nih, kita ambil dasarnya agar kita punya dasar yang sama gitu, adalah bukan sekedar membentuk robot-robot industrialisasi. Tujuan pendidikan tinggi. Sorry to say, but I have to say bahwa ada sedikit pergeseran makna pendidikan sebagai pertama orang yang belajar lagi sekarang dan orang yang saat ini juga diberi amanah dan sedang belajar mengajar, maka ada pergeseran, Mbak, bahwa yang dikejar adalah nilai, sedangkan nilai itu tidak berarti apa-apa terhadap the real meaning of education ketika kita stop hanya di nilai hitam di atas putih. Dan
menarik kalau 8-13 jam waktu anak muda sekarang habisnya di internet menurut IDN Research Institute. Yang 8-13 jam. 13 jam. Jadi kita nggak boleh ngejudge juga bahwa 13 jam bisa jadi mereka belajar, bekerja untuk yang sedang bekerja. Sekarang semua kan udah digital. Betul. Artinya aktivitas kita sekarang sudah masuk ke sana. Nah, pertanyaannya apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan pelan tapi pasti akan membentuk mindset. Dengan kata lain, bisa jadi proses pembentukan karakter itu justru terjadi di dunia digital sekarang. So, I do really appreciate if you really want to make this kind of project dan konsisten melakukan itu. Karena bisa jadi dia part of pendidikan, bisa jadi sekarang lewat situ. Aku ikutin loh podcastnya Mbak Dewi di salah satu podcast. Oh, yang berbeda tapi. Iya, yang berbeda, yang mohon maaf nggak disebutkan di sini. Boleh disebut, boleh banget. Ini semuanya boleh disebutin, santai. Ini Mbak Dewi Sandra ada di podcastnya Mas Daniel. Mas Daniel, yes. Wah, I love him. Bisa jadi orang lebih banyak tersentuh hatinya dan terketuk logikanya di situ. Salah satu yang saya ingat, boleh ya? Boleh. Bahwa kewajiban kita itu kita keluarkan secara 100%, tapi hak itu mintanya dengan yang maha kuasa. Oh wow, itu nyantol banget Mbak, bahwa jangan lelah berbuat baik. Kan gitu ya kalau kita mengartikan secara sederhana, jangan lelah berbuat baik, jangan lelah untuk peduli kan gitu. Bahwa terus yang peduliin kita siapa? Tenang, yang peduliin ke kita hak kita. Itu akan dijamin oleh sang pemiliknya itu dalam nancep. Terus aku nggak puas dong, aku ngeliatin komen-komennya dong Mbak. Oke, oh wow, itu kerennya adalah pertama, itu menyentuh banyak banget orang, bahwa yang menonton itu sangat berwarna. Mungkin Mbak Dewi yang ada di layar nggak sadar, tapi bahkan quote Mbak Dewi itu ditulis, terus ada tulisan, wow, that's the level of thought. Itu level pemikiran yang, jadi maksudku gini, itu aku belajar dari guru juga. Oh, ya sama Sean ya kalau nggak salah. No, Sean is my brother. Okay. Tapi aku pun sekarang juga belajar. Jadi I feel like education is the right track because ini melatih otak kita untuk berpikir akan hal-hal yang tadinya tidak pernah terpikir, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat. Kita mau ngomongin tentang kewajiban dan hak itu lihatnya di mana gitu. Itu kan sesuatu yang harus dijalankan, terus nanti dirasakan, terus nanti dibuktikan benar atau tidak. Betul. Dan dibagikan pada akhirnya. Dan yang Mbak Dewi lakukan adalah sudah di titik membagikan toh. Karena ada berapa banyak. Masih belajar sih. Belajar. Tapi maksudku yang ingin saya highlight adalah bahwa sekarang kita bisa belajar dari mana aja. Hanya saja memang proses pembentukan karakter itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu menjadi self leadership, menjadi tanggung jawab kita untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol maksudnya apa yang kita pikirkan, respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Menarik, ini menarik banget. Can we go back to kamu tadi dikucilkan karena perempuan, perempuan ngapain sih? Question. Can a female be a leader? What do you mean by leader? When you say leadership skills, what do you mean by leadership leader skills? Is not a position, leader is an action. Artinya saat bicara posisi misalnya, it's a boss. We know that. Dan bos itu ada periode. 5 tahun misalnya. Bosnya berganti toh. 2 tahun posisinya akan digantikan secara manajerial dan seterusnya. Tapi kalau leader, value apa yang dia terapkan di dirinya dan itu menginspirasi banyak orang, bahkan ada nggak ada dia, actionnya itu tetap diikuti, tetap jadi contoh teladan. Karakternya udah nempel. Jadi kita balik lagi nih ke poin bahwa leader itu tentang action itu tadi ke habit ke karakter. Jadi sebetulnya mau perempuan mau laki-laki, kita semua adalah leader minimal untuk diri kita sendiri. Contohnya bukan hanya sekarang, kan sekarang banyaknya emansipasi. Leader itu sudah dicontohkan, perempuan itu sangat-sangat respectful dari cara dia berpikir, berkarya, pintar, sangat strategik dalam mengambil keputusan untuk orang lain. Itu dari dulu. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Yang artinya, back to the question, bisa nggak perempuan jadi leader? Sangat bisa.
Selama. Nah, ini nih yang komanya nih. There's always a but. Tapi. Betul. Selama. I like this. Iya. Selama 3. Leader, saat kita bicara leader kan tadi udah. Yeah. Tapi selalu partikel terkecil perubahan kan pada diri kita ya. Betul. Maka sama dengan leadership, partikel terkecilnya self leadership. Kita bisa mengontrol ini kita. Yang kedua, action kita, respon kita. Yang ketiga adalah emosi kita. Dan emosi ini saya pikir paling penting karena perempuan ini memang salah satu kelebihannya emosi, Mbak. Yep. Bener nggak? Emotional character. It is. Nah, menempatkan kapan kita harus memakai emosi. Karena emosi ini anugerah. Menurut saya, emosi pada perempuan ini adalah anugerah yang dengan emotional quotient-nya juga, perempuan bisa melihat hal-hal detail yang kadang laki-laki banyak miss di situ. Tapi, bahwa perempuan juga harus mampu menggunakan logical thinking-nya di waktu yang dibutuhkan. It's a must. Apalagi saat perempuan sudah ada di titik dia tindakannya, perkataannya, gerak-geriknya itu menjadi contoh, maka otomatis harus mampu menempatkan mana yang emosi, mana yang logika, kapan harus menggunakan logika, dan kapan harus menggunakan emosinya. What do you think? I'm with you. I'm on the same page. I'm on the same page. But kadang-kadang also seperti yang kamu bilang, logika, kita juga harus sadar bahwa we have the bigger emotional side. Yes. And dan itu fitrah nggak sih? Yes, fitrah. Yeah. And the male has the more logical side. It is. And itu pun fitrah. Iya. Dan itu suatu hal yang hari ini didebatkan. Are you a feminist? What do you mean by feminist then? Yes, because that's another ball game kan. Ada feminis yang paham gitu. Yes. What feminist is really about. Ada yang juga yang I think bukan itu deh poinnya. Iya. Feminis kan berarti kita paham bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di diri kita tetap punya jabatan. Kewanitaan, kodrat yang nggak bisa keluar dari kotak tersebut. Tapi bagaimana caranya kita bermain dengan cantik? Okay, I got the point. Di kotak ini. Iya. But kalau Sally boleh nambahin sedikit, what I think about feminist itself is semuanya adil itu kan adalah menempatkan segala sesuatu pada posisinya ya. Bukan berkompetisi, tapi tempatkan segala sesuatu pada tempat dan kadarnya. That's it. Jadi dalam konteks ini adalah perempuan sekayak gimana pun dia tetap ada kadarnya. Dan laki-laki juga demikian. Ketika ini dicoba untuk disilang, maka ada kadar yang coba untuk dilanggar, maka otomatis wajar kalau nanti akan ada crash. Mungkin nggak langsung, tapi in the next level itu saya yakin. Karena I do believe bahwa nggak ada yang sia-sia sih ketika itu sudah terjadi di zaman sebelumnya dan menjadi pembelajaran untuk kita ambil. Dan dalam hal ini, Mbak Sally mohon izin menyampaikan di sini di dalam agama Islam dalam hal ini itu jelas sebetulnya fitrah perempuan di mana dan laki-laki di mana. Kalaupun harmonisasi yang dimaksud bukan menggantikan, tapi justru saling sulam tambal, melengkapi. That's it. Yes. Sulam tambal, ya melengkapi, betul. I watched something so interesting, random lah ya. So the guy goes, suami dan istri bicara, and God, females will never be on the same page with males. Okay. Never, ever. Because it's not going to happen. Okay. God created males and females. Sama seperti kalau di dalam permainan bola, ada goalkeepernya, ada strikernya. Sehingga itu bisa menjadi permainan yang sangat indah sekali. Dan dengan kerjasama ini, mereka bisa menggolkan sekian gol, and they come out as winners. Yes. But only if they work together dan tahu posisi masing-masingnya. Yes. Itu keren banget. It's as simple as that. It is. And funny how we like to make things complicated.
Iya ya, sebenarnya sederhana ya. Ikutin aja peraturan Allah yang kasih. Betul. Kita jalankan sebaik-baiknya. Tapi itulah hidup ya. Hidup is a roller coaster ride. It is. I want to know your roller coaster ride. Oh wow. Iya kan? Iya. You've been through a lot. Kamu akhirnya memutuskan pendidikan is your passion. Yeah. Kenapa kamu milih? Ya, sebenarnya kamu udah jelasin sih. Yeah. It's about character. You wanna leave life lessons, insyaallah untuk next generation. Okay, specifically, kenapa? Kan aku following kamu dong. Oh wow, saya juga following Mbak Dewi dong. Nggak, isi aku yang cuman gitu-gitu aja. Kalau lihat Shirley tuh, berani ya ngebahas tentang politik. Berani ya tentang hal-hal yang ini udah masuk ke sini nih. Lagi agak takut lagi hot and happening, you know. But I find it so refreshing karena cara kamu tuh keren, cantik gitu loh. Menurut aku cantik. It's not your opinion. You're just narasumber ini dikompilasikan. Menurut kalian? Iya. So you got a message. I do get the message. Okay. I do get the message. Now the question is, what's your message? Okay. Dengan apa yang sedang kamu lakukan? Sebenarnya message-nya apa sih yang pengen kamu lemparkan dan sampaikan kepada orang-orang? Message-nya adalah karena kembali ke poin bahwa Shirley sangat concern mungkin ya Mbak sama pendidikan. Okay. Mungkin sedikit dulu membuka data. Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendapat bonus demografi di wilayah Asia Tenggara. Dan sangat-sangat, ini menurut saya tipping point yang bagus banget untuk kita sesuai dengan nama podcast ini, Game Changer. Karena ternyata lebih dari 60%-nya diisi oleh anak muda. Dan sejarah mencatat, di balik sebuah perubahan itu selalu ada anak muda. Karena anak muda yang punya energi. Muda bukan tentang umur ya. Muda tentang ini dan ini. Oke, aku muda. Iya, tentang pilihan sikap dan tentang mindset. Curiosity-nya masih tinggi, but yang cukup disayangkan dilalahnya adalah kita berada pada urutan 60 dari 61 literasinya menurut PISA. Saat bicara literasi ini kan bukan sekedar membaca, tapi ini adalah proses dari awalnya berpikir kritis sampai menemukan problem solving-nya kayak gimana. Ini cara kita menyelesaikan masalah ternyata yang membuat urutan kita 60 dari 61 negara. 61 siapa? Artinya ini sudah menunjukkan bahwa PR besar nih. Banget. Nah, maksud saya itu adalah, ayo kita bisa mulainya dari mana nih? Karena kalau menunggu misalnya pihak-pihak tertentu, ini kita nggak tahu juga kapan. Let's start dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, salah satunya adalah ketika banyak concern anak muda itu tertuangnya di media sosial. Yuk teman-teman kita coba untuk build the awareness dengan apa yang terjadi, kita berpikir kritis, dan pada akhirnya nggak perlu takut kok ketika berbeda. Karena kan yang tadi kita bisa ngeliat dari banyak sudut pandang, terus pendapat kalian kayak gimana? Kan gitu kan? Kurang lebih kan? That's it. Nah, dalam hal ini saya mungkin perlu sedikit balik nih ke 2019, Mbak. Kenapa saya mengawali kegiatan di sosial media? Karena to be honest, itu di luar zona nyaman Shirley. Shirley suka dengan isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan, politik. Mungkin karena memang orang-orang di sekitar Shirley sejak Shirley S1, termasuk S2 dan lain-lain, itu berkutatnya di situ. Mungkin ya, kan dari habit toh. Tapi harus Shirley akui bahwa Shirley lebih senang diskusi tuh kayak begini daripada lewat sosial media. Karena kalau lewat sosial media, kalau langsung kita berdebat, kita berbeda pandangan nih, ya udah selesai di sini. Ketika keluar ruangan, ya udah baik-baik aja. Tapi kalau di sosial media panjang dan itu sangat luas. Luasnya itu bahkan bisa dibilang jadi liar, bola liar yang kita nggak tahu kemana. Orang bisa menginterpretasikan A, B, C tanpa kita sempat mengklarifikasi maksud kita apa, dan akhirnya masuk di pikiran mereka. Ternyata udah langsung ke brainwash. Nah, makanya saya nggak pernah mau masuk ke wilayah yang itu nggak aman untuk bicara tentang isu-isu tadi. Nah, kembali ke Indonesia, to make it short,
catch up dulu dengan apa yang terjadi dan lain-lain. Nah, akhirnya ngelihat bahwa kok kayaknya satu isu itu banyaknya hanya dilihat dari 1 atau 2 perspektif aja ya. Dan akhirnya ketika 1 dan 2 perspektif ini yang diamplify secara luas, akhirnya publik wajar kalau publik ya udah berarti kalau ngelihat A adalah warna putih atau ngelihat B adalah warna hitam. Kalau ternyata yang diamplify berkebalikannya, maka demikianlah adanya. Kita nerimo gitu, tanpa mau mempertanyakan, is that right? Why? Dari mana datanya? Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang membuat saya akhirnya, setidaknya tambah perspektifnya sehingga publik bisa lebih punya banyak pilihan perspektif mengenai Mbak Dewi mau pakai perspektif yang mana untuk kehidupan Mbak Dewi, dan Sherly lebih senang dan cocoknya pakai perspektif yang mana. That's totally okay. Tapi kita respect each other dan nggak takut untuk speak up selama dasar logikanya jelas, datanya jelas, fakta sosial dan lapangannya ada. Maka itu dilindungi kok oleh konstitusi. Itu message awalnya. Kenapa Sherly mau akhirnya ya udah deh, meskipun keluar dari zona nyaman, Sherly harus banyak belajar lagi, kan berarti banyak hal yang harus Sherly pelajari lagi. Sherly coba jalani bersama beberapa teman saat itu yang bisa mau ngelihat blind spot Sherly di mana. Artinya harus diakui ini kan harus hati-hati ya menyampaikannya, diksinya gitu Mbak. Termasuk Sherly ingat sebelum satu misalnya sebutlah video atau narasi gitu dinaikin, entah itu cuma dalam bentuk caption, saat itu dicek dulu, ini ada nggak yang kira-kira akan bermasalah. Kamu ada timnya gitu? Ada. Oke. Nggak jarang satu narasi kita cut dulu 3 hari baru naik, padahal momentumnya hari ini misalnya, karena tahu bahwa ini akan ada masalah di beberapa kata dan di beberapa data, kita harus cek dulu. Bahkan waktu itu Sherly kirim dulu narasinya ke beberapa teman di Melbourne, karena memang mereka mempelajari tentang diksi dan bagaimana itu bisa kena ke beberapa delik hukum lah begitu. Dicek, ini ada beberapa kata yang kemungkinan besar akan bermasalah ketika naik di sosial media. Sedangkan aku ngetik aja post dan mungkin karena isunya ya hard issues, your issues are more deep, more heavy gitu. Jadi back to the questions mungkin sedikit lagi. Jadi intinya adalah bahwa siapapun sebetulnya punya hak untuk menyampaikan pendapat, dan ayo kita berpikir kritis karena it's a part of literasi. Dan dari situ akhirnya pelan tapi pasti Sherly mulai melihat masyarakat makin cerdas, masyarakat makin kritis melihat segala sesuatu, nggak nerima mentah-mentah, dan I'm happy. Maksudnya tuh senang melihat bahwa mungkin dalam hal ini Sherly melihatnya adalah di follower Sherly mungkin ya, follower yang ada di Instagram akun @sherlyanavita. Tapi setidaknya kebentuk apa yang menjadi goal di awal, bahwa kita mau kalaupun berdiskusi yang sehat. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka pikiran dan logika akal sehat. Logika akal sehat. It is. It's hard though. It is. Right? Dan kamu setuju nggak kalau kepintaran itu adalah anugerah dari Allah? Ya, setuju. Setuju. Karena gini, ada setiap orang kapasitas untuk pertama pintar ini kita maksud kayak gimana dulu? Ya. Kalian pintar, cerdas, ya kan maksudnya itu sangat beda gitu. Dan tapi dalam hal ini setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Itu Sherly jauh lebih setuju. Misalnya ada orang yang cerdasnya kinestetik, ada orang yang logika matematik, ada orang yang verbal misalnya, benar nggak? Ya. Ada orang yang interpersonalnya jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah pertanyaannya adalah apakah ikan diukur dari cara dia memanjat pohon, bukan dari kecepatan dia berenang? Apakah itu adil? Kan gitu ya, justru pertanyaan kritisnya. Apakah pilot diukur dari cara dia mengemudikan kereta api, bukan dia mengemudikan pesawat? Jadi menempatkan segala sesuatu berdasarkan ahlinya adalah menurut saya cara paling bijak untuk melihat apakah dia memang pintar dan cocok diberi amanah itu. Gitu. Jawaban yang cerdas.
Cerdas banget. Okay, so my question to you now is, do you feel like, tadi ada 4 pertanyaan. Who is Shirley? Yang kedua adalah, yang pertama, who are you in the future? Siapa kita? Siapa kamu di masa depan? Gitu. Nah dulu saya ngejawabnya apa coba Mbak? Dulu ya. Saya adalah seorang duta besar dengan ego yang sangat menggebu-gebu dulu. Kamu ngomongnya duta besar ya? Duta besar. Dan kamu merasa menjadi duta besar itu kesuksesan paling tinggi untuk Shirley? Iya, makanya waktu itu kan Shirley berpikir gini, mungkin Shirley kasih tahu dulu kenapa pengen jadi duta besar kali ya. Coba. Dulu Shirley bukan bermaksud mempromosikan, tapi di malam Shirley berulang hari lahir, Ibu Shirley, hati-hati sekali dengan diksinya bagus. Ya, Ibu Shirley mungkin ya kalau di desa, maksudnya daerah masih biasa gitu membuatkan sendiri kue ulang tahun sampai malam tuh masih dihias. Jadi namanya kita semangat kan, wah dihias gitu kan, nunggu. Ingat banget ada TV tabung, masih tabung TV-nya, hidupin di salah satu saluran itu. Lagi nungguin kue, mendekati jam 12 malam, ada berita penabrakan 2 gedung di Amerika Serikat. You could say it, World Trade Center. Ya, it is what I say. Yang dari situ akhirnya, Shirley kan awal-awal itu Shirley paling senang ngikutin berita-berita tertentu ya. You know where I was? Di mana? Ini intermezzo ya. Iya. Saat itu terjadi, aku lagi interview Britney Spears. Di Amerika, Australia. Di Australia. Itu random banget. Terus kita lagi nonton gitu. Ini beneran apa enggak sih? Bener. Karena kayak movie kan. Oke, anyways, back to Shirley. Iya, akhirnya itu membuat dari situ Shirley sadar bahwa kita makin sering dengar teroris ya. Dan teroris kok seolah-olah wajahnya Islam ya. Dan dalam konteks ini mungkin karena erat dengan belief ya. Jadi ngerasa mencari tahu nih kenapa begitu akhirnya oke, saya mau jadi duta besar, saya pengen ngasih tahu gitu. Namanya anak-anak ya, mikirnya shortcut itu aja, nggak tahu job desk duta besar itu apa dan lain-lain. Shirley sebetulnya nggak begitu suka bahasa Inggris Mbak, tapi karena tahu duta besar itu harus bisa menguasai minimal 3 bahasa, Shirley mempelajari bahasa itu. Beberapa bahasa lain, bahasa Jepang dulu, bahasa Arab dan lain-lain. Kalau ditanya kenapa kamu mau belajar bahasa itu, udahlah, kita namanya anak daerah ya, ngapain udah kita belajarnya bahasa ini aja, karena saya mau jadi duta besar. Makanya kalau sekarang nih misalnya, apa Shirley yang mau kamu sampaikan, jangan takut untuk punya mimpi, untuk punya cita-cita, karena justru cita-cita itu yang akan ngedrive kita untuk setidaknya progres antara kita yang hari ini dengan kita yang kemarin, kita yang hari ini dan kita yang besok, bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah sunatullah. Betul. Nah, back to the story, dari situ akhirnya saya kepengen jadi duta besar. Nah, setelah pengen jadi duta besar, ketemu sama si mentor, ditanyain, saya mau jadi duta besar. Kenapa kamu jadi duta besar? Jadi pertanyaannya nggak sekedar menjawab siapa kamu 15 tahun ke depan. Itu dibedah sedemikian rupa yang saya stuck menjawabnya. Why? Why do you want to be that particular position? Because I want to ini tentang Islam. Yeah. Why? Why? And then why? Yeah, why? And then why? Yeah. Sampai pertanyaan why kelima, jawabannya ternyata sederhana. Kayak yang Mbak Dewi bilang tadi. Sebenarnya hidup ini sederhana. Namanya si mentor ya. Yeah. Kamu balik ke hal yang paling sederhana, Ser. Kamu pengen bermanfaat. That's it. Dan posisi kamu nggak harus jadi duta besar kan, ditantang lagi, balik lagi tuh, diputer-puter lagi, dan itu ngebuat Shirley cukup ngebuat mind blowing. Betul ya, jangan-jangan itu menarik ya. It is, karena it's not about the position that you said, it's about the core. It is yang jadi nggak mau lagi nih jadi duta besar. Kan balik lagi situ ya, mau apa nggak? Beneran nggak mau? Enggak. Karena gini, saat bicara duta besar kan the main value kenapa Shirley mau jadi duta besar kan udah kejawab kan ya. Dan kita semua sebetulnya kan balik lagi, target kita apa, goal kita apa sih mau kita perjuangin dalam hidup. Mungkin value yang Mbak Dewi pegang dan Shirley pegang dalam hal ini bisa jadi berbeda gitu. Nah, dalam konteks ini adalah Shirley misalnya bicara tentang duta, konteksnya adalah ya kita semua ini adalah duta, apalagi saat bicara tentang Islam.
kita semua adalah duta dari Islam. It's so interesting. So Shirley, kalau kamu bisa share, because this is how I always close this show. Terima kasih banget untuk memberikan banyak insights, banyak pelajaran. Thank you, Mbak. Bisa kasih nggak satu game changer quotes? I mean, we did it in the beginning, but we already did Margaret Thatcher, ya kan? Itu sesuatu yang aku udah pernah dengar dari kamu. Kebetulan hari ini mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Tapi I'm sure masih banyak sekali game changer quotes that really like, that's the one. Dan ini pantas untuk menjadi sebuah penutupan dari kita berdua. Dan bisa jadi ilmu juga buat teman-teman yang ada di sini. Oke. Satu kalimat kali ya. Di zaman sekarang ya khususnya, power itu kan kita bisa artikan banyak ya Mbak. Power. Power itu kekuatan. Kalau kita mau artikan secara harfiah. Power itu ilmu. Power itu adalah adab, karakter. Power itu adalah uang, money. Power itu adalah di zaman sekarang keterkenalan. Karena dengan kapasitas yang kita punya, we could do something. We cannot do everything, but we could do something. Dan tanggung jawab itu kan diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Dengan kapasitas mereka yang punya ilmu, ya berarti dengan ilmunya, senjatanya. Mereka yang berada pada posisi punya kekuasaan, berarti mengubahnya dengan kekuasaan. Mereka yang punya ilmu, berarti dengan ilmunya. Mereka yang punya uang, money, dengan hartanya. Mereka yang dengan keterkenalannya adalah dengan influencingnya, dan seterusnya. Satu hal yang pasti, power itu harus ada di tangan orang-orang baik. Dan pastikan teman-teman yang menonton videonya Mbak Dewi di Game Changer ini, orang baik yang memegang dan memiliki power dalam bentuk apapun, itu adalah teman-teman. Untuk itu ayo kita pastikan bahwa bukan hanya berbuat baik, tapi juga nahi mungkar, dan di situ letaknya power. Insya Allah. Thank you for having me. Thank you, Shirley.